kematian. If a full autopsy is not performed, I mean full autopsy, really full autopsy, checking all the major internal organs is not performed, would it not be possible to establish the cause of death? You still can establish a cause of death. Anda masih tetap dapat menegakkan penyebab kematian If it can be clearly shown from the external examination. kalau secara klinis dapat dipastikan dari hasil pemeriksaan eksternal. The simplest example. Contoh yang paling sederhana is a person who has involved in a traffic accident. Adalah orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. And there's extensive injuries even can seen from the externally. Dan mengalami cedera yang sangat-sangat parah sehingga secara eksternal saja sudah kelihatan. Oke. Artinya berarti tergantung kepada kasusnya gitu ya. Meaning that it depends on the case. Yes. Ya. Mumpung ada gambar ini ya. Ini tadi dijelaskan adalah menunjukkan vakuolasi sel basal, betul? Okay. So this is the picture shows vacuolation of basal cells. Yes. Ya betul. Yang tampak pada pertemuan atau pada lambung ya, pada lambung yang terkena yang korosif begitu. So this is found on eroded stomach. Yeah, it's at the gastroesophageal junction. Ini adalah for this picture. For this untuk picture gambar is the gastroesophageal junction. Jadi kita ngomongnya gambar ini ya Pak ya. Gambar ini itu yang ditampilkan dari gambar ini adalah ini apa tuh namanya pertemuan antara lambung dan kerongkongan. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut gastroesophageal junction. Junction itu pertemuan. Gastro itu lambung, esophageal itu kerongkongan. Ini apakah ini menggambarkan suatu lambung yang korosif? Does this picture shows a corrosive stomach? This is a close-up picture. Ini adalah gambar dari jarak dekat. And it just show the cells. Yang menunjukkan sel. Close up. Tes. Ini adalah close up atau gambar dari jarak dekat, betul ya? Okay. This is a close up or picture from a very close view of the cell. Is that true? Yes. Okay. Yeah. Dengan cara apa bisa diambil gambar close up ini? How could you get this picture? In what way could such a close up picture be obtained? The pathologist will first obtain a piece of the tissue. Jadi Pak ahli patologi pertama-tama akan mengambil sebagian dari jaringan tubuh. This piece of tissue will be processed. Kemudian bagian dari jaringan tersebut akan diolah. And then placed onto a microscopic slide, glass slide. Kemudian akan ditaruh pada slide yang terbuat dari kaca, slide mikroskop yang dari kaca. And then will be stained. Kemudian akan diberi pewarnaan. And then the pathologist will have to look at the slide. Kemudian ahli patologi akan melihat kembali pada kaca mikroskop tersebut using a microscope. Dengan pada slide kaca yang ditaruh pada mikroskop dengan menggunakan mikroskop. Kalau tidak tersedia sarana mikroskop, bagaimana untuk menentukan atau mengambil sebuah kesimpulan atau melihat bahwa pada lambung telah terjadi suatu korosif?
If microscope is not available, how could we determine that corrosion has indeed taken place or could be found on the stomach? You can see the corrosion without the microscope. Anda bisa mengetahui atau melihat korosi tersebut tanpa menggunakan mikroskop. But let me finish. But to look at this feature, Tetapi untuk dapat melihat ciri-ciri yang dijelaskan lewat gambar ini, you need a microscope. Anda memerlukan mikroskop. Jadi untuk mengetahui bahwa suatu lambung itu korosif atau tidak, itu sebenarnya tidak perlu mikroskop. Hanya perlu mikroskop untuk hanya melihat sel seperti ini ya. So are you saying that in order to find out whether the stomach is corroded, microscope is not necessary? Microscope is only necessary to see this the vacuolation. Yes. Is that true? Yes. Yeah. Oke. Ahli menurut penasihat hukum tadi sudah diberikan data-data. According to the legal advisor, you as an expert, you have already been provided with data. Yes. Yeah. Apakah juga termasuk data-data berupa dokumen, visum, et repertum terhadap jenazah korban Mirna? Did you also get the visum et repertum performed on the body of Mirna? Yes, I did. Yeah. Ya. Apakah di dalam visum et repertum tersebut ahli membaca tentang kondisi lambung korban Mirna? Did you read in the visum et repertum that you have got? Did you also read the condition of the stomach of Mirna? Yes, I did. Yeah. Apakah ahli juga mengetahui perlakuan terhadap jenazah tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik di Indonesia yang mengeluarkan visum et repertum? Are you aware of the treatment on the body before the forensic issued a visum et repertum? You mean the body has been treated with embalming? Maksud Bapak maksudnya apakah jenazah sudah diberi formalin gitu maksudnya? Ya. Yes. Oke. Yes, I'm aware. Ya, saya tahu tentang itu. Sepengetahuan ahli, bagaimana cara untuk melakukan embalming atau pemberian Formalin. formalin tersebut? Can you tell us, I mean, as far as you know, how to embalm the body or how to administer formalin to the body? It differs from center to center, but generally, Berbeda-beda dari satu lembaga ke lembaga lain, tetapi pada umumnya a cannula or a needle is inserted to one vessel. ada A cannula, a needle. ya semacam jarum yang ditusukkan ke salah satu pembuluh darah And the embalming fluid is inserted into this vessel. dan cairan formalin dimasukkan melalui pembuluh darah tersebut lewat suntikan tadi. Another vessel will also be punctured. Jadi tetapi ada pembuluh darah yang lain yang juga dilubangi, And when some of the embalming fluid comes out from the other vessel, sehingga darah menetes keluar. Jadi ketika
cairan formalin keluar lewat lubang yang satunya lagi itu, then they probably will stop doing the insertion of fluid. maka proses pemberian formalin dihentikan. Jadi pemberian formalin dilakukan dengan melalui pembuluh darah, gitu ya. So the formalin is administered through the blood vessels. In general, yes, but there are other crude methods done by others. Secara umum ya, tetapi ada metode-metode lain. Oke. Apakah ahli mengetahui proses embalming yang dilakukan pada kasus ini? Are you aware of the embalming process conducted in this case, in Mirna's case? It was not stated clearly from the report, so I'm not sure. Tidak disebutkan dalam laporan, sehingga saya tidak yakin. Jadi ini memang lewat pembuluh darah, sama seperti yang dijelaskan oleh ahli. Okay. Oke. So it is just like also the formalin is administered through the blood vessels, as you have explained in Mirna case. Okay. Oke. Kalaupun tadi ahli tes tadi ahli menjelaskan atas pertanyaan penasihat hukum bahwa ahli menyaksikan korosif itu akibat terpapar sianida. Ahli, coba terjemahkan terlebih dahulu. You said earlier that corrosion, maksudnya korosif di dalam Korosif kasus di ini, dalam kasus ini, ya. ya. Meaning that the corrosion in this case is due to exposure to cyanide. You mentioned earlier about that. Did you say that? Corrosion in this case is due to exposure to cyanide. All I say is that cyanide can cause corrosion. Yang tadi saya katakan adalah bahwa cyanida dapat mengakibatkan atau menyebabkan korosi. Sianida Dapat menyebabkan korosi. Maka tapi tadi saya mendengar pernyataan ahli ini bahwa korosi yang ada pada korban Mirna ini tidak pasti disebabkan karena jumlah sianida yang masuk. Kalaupun masuk tadi mungkin hanya sedikit. Tadi saya dengar pernyataan ahli seperti itu. You said earlier that the corrosion on the victim is not. Tadi Bapak bilang korosinya Artinya tidak. korosi yang ada di dalam lubang ini, Ya. ahli tadi menjelaskan karena beliau menganggap bahwa sianida yang masuk itu cuma sedikit, satu teguk, ya, Because sehingga belum tentu korosi yang sedemikian hebat yang tes. Jadi ahli tadi menyaksikan dengan kondisi korosif yang sedemikian hebat seperti dalam metropolitum karena diakibatkan oleh sianida yang masuk karena beliau menganggap cuma sedikit. Apakah itu pernyataannya masih sama? Keterangan masih sama? You said earlier that the extensive corrosiveness found on the lining of the stomach is not. So can't happen because the amount of cyanide is very small. Maksudnya kan bahwa korosif yang sifatnya sangat ekstensif itu tidak mungkin terjadi karena sianida yang masuk hanya sedikit gitu kan Pak? Tadi saya dengar tadi keterangan ahli itu seperti itu. Artinya karena yang diminum cuma satu teguk, tapi korosi yang terjadi demikian hebat, ahli ini menyaksikan
korosi itu disebabkan karena masuknya cyanida. cyanida yang Iya. menurut ahli cuma sedikit. Yang Apakah mulia- masih konsisten? Yang, dengan yang konsisten? mulia, saya klarifikasi, ada kata-kata assume. Assume ada yang masuk ke dalam tubuh. Jadi I tolong need to ditambahkan clarify kata-kata. that there is Maka assume. dia pendapat seperti itu. Jadi saya assume ya. So you earlier said that that you are in doubt whether whether it is because of cyanide or not, because the corrosiveness found on the stomach lining is extensive, while the amount of cyanide is small. It's very small. Do you still stand by what you have said earlier? I think what I said earlier was, assuming that she has taken 20 ml of coffee laced with cyanide, Yang saya katakan tadi adalah apabila kita mengasumsikan bahwa ia meminum kopi yang telah dicampuri dengan cyanida, this amount of cyanide, you mean the amount of 20 milliliter? amount of cyanide in 20 milliliters of coffee, Maka jumlah cyanida dalam 20 ml kopi while maybe enough to cause death, meskipun mungkin cukup untuk menyebabkan kematian, because the volume is small, tetapi karena volumenya kecil,